lebih dekat. Bareng saya Indo. Dan saya Uma. Tepuk tangan. Dan obat kali ini masih didukung penuh oleh tim multimedia GKJ Purbalingga. Keren loh. Hebat. Nah, tapi malam hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang Agak ngeri. karena ini adalah tentang sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tetangga. Rumah tangga. Rumah tangga. Kalau rumah tetangga pasti lebih hijau. Itu rumput ya. Rumput, iya. Itu rumput ya. Nggak boleh itu. Nah, pas kebenaran. Wah, kamu lihat sini dong. Gimana? Jadi karena ini kita ngomongin tentang rumah tangga gitu ya. Bagi yang akan berumah tangga atau membangun rumah, membangun rumah tangga dalam arti yang sebenarnya, gawe omah. Nah, kita sekalian ya mau say thank you. Say thank you. Ngerti nggak maksudnya? Berterima kasih. Oh ya, Aku berterima bahasa kasih. Inggrisnya lumayan Betul. setengah. Kita mau berterima kasih ya. Kepada. Karena nanti dulu kepadanya nanti dulu. Kenapa kok kita harus berterima kasih ini ya? Karena GKJ Purbalingga itu ya dicet. Jadi kita punya Berubah wajah warna. baru. Berubah warna. Tuh, kalau ya kayak aku gini loh ya. Berubah, tapi ya enggak maksimal sih sebenarnya kalau saya ya. Itu sudah maksimal. Oh, ini sudah maksimal ini gitu ya. cat gereja Catnya kita. ini dari Nippon Paint. Oke, terima kasih Nippon Paint. Melalui Mas Adi, siapapun di sana Kok yang Mas Adi? Kalau Adi promo sih? itu yang benar dong. Latihan. Mas Ari. Aduh, adiknya Mas Didit. Jadi itu Mas Kakaknya Mas Ari. Didit. Ya pokoknya adiknya, kakaknya ya. Dari Mas Ari. Mas Ari. Halo Mas Ari, terima kasih. Oke, Kami Tuhan atas memberkati. nama jemaat GKJ Purbalingga Iya. mengucapkan terima kasih karena gereja kami sudah dipercantik ya. Tidak hanya di dalam gereja loh, sampai ke pendeta. Nah, Mas Ari lebih terima kasih lagi kalau rumah kami. Nah. Kita berdua ya. Oke deh. Kita kembali ke podcast. Oke. Kita mau ngomongin sesuatu yang tadi katanya tentang rumah tangga, Pak. Oh, tentang rumah tangga. Iya. Berarti rumah tangga itu diawali oleh sebuah proses. Oh ya jelas toh. Proses yang namanya pernikahan. Langsung saja ini. Asik kan kalau itu kita baper loh. ngobrol. Itu sesuatu yang sensitif loh. Makanya harus hati-hati kalau kita ngobrol tentang pernikahan. Oke deh. Nah, oleh karena itu masalah pernikahan ini kita tentu juga menghadirkan narasumber, orang yang kompeten. Oh iya betul. Orang yang suka menikah-nikahkan. Ini yang paling bertanggung jawab ya. Nah, GKJ Purbalingga ya. kalau ada keluarga GKJ rumah tangganya ada sesuatu, ini nih, gimana ini dulunya? Ini yang dulu menikahkan ya. Oke, kita panggil beliau. Ya, silakan Anda saja yang manggil. Oke, Bapak Pendeta Rudiarto Budi Prasetyo. Kameranya di sana, Bapak. Ini ya, lihat nomor teleponnya. Oke deh, selamat datang Pak Rudi. Ini ruangan baru podcast ngobrol lebih dekat punyanya GKJ Purbalingga Pak. Iya, Pak Rudi nggak nyari ini. Kita baru berani pakai ini setelah semuanya lunas terbayar, Pak. Berarti utang ya? Iya, jangan keras-keras Pak. Jangan keras-keras, Pak. Semua sudah tahu kalau ini. Iya, ini jadi Pak Rudi nggak nyari. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya. Bertanya-tanya, menanya-nanya. Apakah yang akan ditanyakan? Nah, ini alonan ini. Alonan. Karena Ini pernikahan. misalnya. Nah, kajiannya tentu saja teologi. Iya. Karena Pak Pendeta kan berbeda dengan Bu Indah kan, pernikahan secara guru SD. Wah, bingung. Oke, Pak. Ini sedang hot-hotnya kita ngobrol masalah pernikahan ya, Pak Rudi ya. Nah, sebenarnya konsep pernikahan di dalam Alkitab sendiri itu bagaimana, Pak? Apakah dua orang, Umang sama Indah jatuh cinta, ayo nikah, yuk gitu, atau gimana? Di dalam Alkitab yang dimaksud pernikahan itu yang seperti apa? Iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat yang dari Alkitab kita, Kejadian 2:18 itu kan di sana belum ada sebetulnya bentuk
pernikahan. Karena ketika Tuhan Allah itu menjadikan Adam laki-laki itu seorang diri, lalu Tuhan melihat bahwa ini kok butuh nih teman pendamping begitu istilahnya. Jadi penolong yang sepadan. Lah di sana sebetulnya belum sampai ke pernikahan, hanya teman sepadan itu tadi. Baru setelah ada penciptaan Hawa atau perempuan itu dari tulang rusuk itu. Nah habis dari sana memang lalu ada pendekatan nih antara laki-laki dan perempuan itu. Artinya kan di ayat-ayat yang ke-21, 22, 23 itu kan ada ungkapan inilah tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku gitu. Nah itu kan pendekatannya di sana. Lalu panggilan untuk menikah sendiri sebenarnya ada di dalam Kejadian 2 ayatnya yang 24 itu. Ketika laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, membentuk satu daging gitu, kan gitu toh. Nah, ketika membentuk satu daging tentu itu proses. Gitu. Tidak lalu ujuk-ujuk toh, ujuk-ujuk aku kenal, aku seneng, lalu akhirnya menikah. Karena bagaimanapun juga menjadi satu daging ini kan konsekuensi yang tidak ringan. Artinya membentuk sebuah eksistensi baru kan. Dari dua orang anak manusia yang beda karakter, beda sifat, beda kebiasaan didadekake siji. Itu harus pendekatan memang. Susah gitu Bu Indah. Iya toh. Ya itu memang perlu harus keyakinannya harus sama ya Pak ya. Oh iya. Ini Itu soalnya mego. Ini Bu Indah ini mau tanya ragu-ragu, takut ya? Takut Iya. keceletot. Aku yakin Konangan. kan orang yakin. Konangan begitu kan. Atau saling percaya ya. Oh, Aku percaya percaya ra dadi nggih. Iya betul. Iya, iya tapi memang itu kalau secara alkitabiah, secara Kristiani begitu ya. Itu kan kita ya itu tadi kembali lagi kepada yakin iki bahwa ini adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan begitu ya. Nah, terus aku minta apa? Aku deg-degan kok. Iya, ya itu bagaimana supaya kita proses kita untuk yakin bahwa memang itu adalah pemberian dari Tuhan begitu ya. Ya memang sih dulu prosesnya ketika saya sudah menikah Pak. Saya sudah menikah 20. Sudah berapa kali maksudnya? Kalau menikah itu 1 kali Pak. Oh gitu. Nikahnya 1 kali Pak. Menikah 1 kali. Ini sudah lama menikah. Nah kalau kita ketahui ini Mbak Indah, di Kristen ini ada pembaruan pernikahan. Loh, ojo se. Masa langsung diperbaharui? Saya kan mau curhat dulu. Oh curhat, monggo. Saya kira sudah Belum. kepengen banget diperbarui. Nah, ini kan prosesnya itu proses untuk mengerti bahwa itu untuk merasa dan mengerti dan memahami dan yakin bahwa inilah jodoh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Apa Pak? Secara Alkitab ya, tentu secara Alkitab gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat misalnya saja ini ungkapannya Rasul Paulus nih di 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 itu kan ada ungkapan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Artinya yang pertama kan kita harus seiman gitu seiman, ya. gitu loh. Seiman dulu. Lalu yang kedua tentu ini perlu dibawa ke dalam doa. Gitu. Yang pernah saya alami ketika tahun 95 itu ketika saya nembak yang sekarang jadi istri. Oh yang sekarang ya? Saya kira ya. Oke. Itu dia pernah mengatakan bahwa kita perlu membawa dalam doa. Nanti aku doa di sini di kos-kosan jam 9 malam, Mas Rudi nanti doa di rumah jam 9 malam. Begitu. Jadi ketemu di dalam doa. Apakah memang ini jodoh pemberian Tuhan apa tidak? Karena bagaimanapun juga kalau itu pemberian Tuhan, tentu akhirnya proses lalu pada akhirnya itu mesti baik-baik saja. Kan begitu. Walaupun yang baik-baik saja itu tidak kok lalu mulus-mulus ya.
Mesti ada percik-percik gitu, kerikil-kerikil. Ya, kalau 23 gitu kan. tahun ya kira-kira percikannya ya ping 24 gitu ya. Karena memang katanya penyesuaian nih. Iya, betul, penyesuaian betul. itu kan seumur hidup sebetulnya. Iya. Gitu. Prosesnya terus ya, Iya. terus. Karena bagaimanapun juga kehidupan manusia itu kan tidak stagnan ya. Tidak stagnan, tidak mandek. Artinya kan ada perjalanan, ada perubahan begitu, perubahan sikap, perubahan karakter yang itu menjadikan kadang-kala benturan gitu kan. Iya, Gitu. benar sih. Iya apa enggak, Mbak? Begitu. Tidak hanya membentur ya. Iya, tapi sampai geludak ya. Ya, tapi memang perjalanan berkeluarga, berumah tangga memang Iya. harus ada seperti itunya ya, supaya kita ya idealnya semuanya mesti mengharapkan pernikahan yang baik-baik Mulus. saja, mulus, rumah Iya, tangga yang baik, yang ya. Tapi kayaknya kalau begitu ya, nek lodeh ora ono apa nih? Gereh. Ora ono gereh ya, ora Ora mantep enak ya. ya, ora Lah ini mantep ya. bisa enak toh. Heeh. Kudono sing pahite Kudu lah, ono pahite pahite. apa gitu. Nah, itu loh. Iya benar. Nah, ini tadi kembali melanjutkan yang tadi Wa mau nanya, pembaharuan itu. Itu kapankah? Sebuah pernikahan itu harus diperbarui. Maksudnya Kalau yang sudah- diperbarui itu apanya? Iya. Pasangannya Apakah pasangannya? apa? Atau komitmennya atau Iya. apanya gitu, Pak? Pengennya kan Enggak pengen kok. pembaruan ya bojone sing luweh gitu. Lah ya nek bojone saiki umure 48 dijoli sing 24 loro. Kan dapat dua. Anyar ya, si anyar ya. Iya. Enggak. Jadi kalau Pembaruan. tadi ya kembali lagi ke 224 tadi loh. Iya. Ketika manusia itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya membentuk sebuah eksistensi baru. Itu kan ada banyak yang perlu dipikir memang gitu. Karena bagaimanapun juga di tengah perjalanan kadangkala orang merindukan anak misalnya. Nah ini kan perlu dicek dulu nih kesehatan keduanya. Idealnya seperti itu sebetulnya kan. Lalu misalnya saja ada penyakit-penyakit tertentu apa yang nantinya memang di tengah perjalanan itu mengganggu kehidupan rumah tangga, itu juga perlu dicek juga mestinya. Sehingga perjalanan di dalam kerikil-kerikil tajam itu mampu bisa diatasi. Mestinya seperti itu, tidak sampai kepada sebuah kerusakan. Nah kalau pembaruan sebetulnya tadi kaitannya kan dengan ono Komitmen. masalah. Kalau sekarang perjalanan kehidupan rumah tangga itu 23 tahun lalu kesandungi nganti rorikur. Lah itu yang perlu diperbarui gitu loh. Itu sebetulnya. Iya. Sebenarnya lebih cenderung ke janji nikah. Iya. Dalam suka maupun duka, Iya. senang maupun susah. Lah itu yang perlu diperbarui memang gitu. Berarti harus ada rekonsiliasi gitu Nah, maksudnya. komitmen awal itu Iya. ditumbuhkan kembali gitu loh. Oke. Gitu. Iwa, Nah. tidak boleh dijoli. Oh, nggak boleh. Enggak boleh 48 dijoli 24 loro ya. Loh, Seneng. kalau saya motor baik diperbarui motornya ini sudah tua ya ganti yang baru gitu. Enggak ya Pak ya, komitmennya ya. Iya, Komitmennya, komitmennya aja. iya. Nah ini katanya kan Allah yang memberikan kita jodoh, Ha. Allah yang mempertemukan. Iya. Terus orang-orang Kristen yang belum menikah itu wis ora sanggole atau nduk atau ngger, nak, toh nanti Allah memberikan sendiri jodohmu gitu. Atau kita harus aktif? Aktif lah. Aktif. Kan bagaimanapun juga Allah ini toh memberikan kehendak bebas pada manusia. Iya loh. Berarti kita Biar boleh bisa memilih milih ya? dong. Oh, bisa banding-banding ke. Makanya sebenarnya kalau pacaran itu kan janjane entok lah luwes seko. Limo. Yang ngomong baru dulu ya. Pak Rudi yang ngomong, kita yang mengarahkan. Ya artinya memang kita boleh ya. Karena pengenalan kan, Pengenalan, ya. sosok ini. Jadi artinya kita memang harus klik loh. Makanya orang Kristen itu perlu berpacaran gitu kan. Jangan Anjuran. lalu Anjuran ini. iya, Jangan langsung bukan ketemu hanya- langsung menikah. Iya betul. Model kita beda dengan model Yang lain ya, Pak? lain. Karena kalau yang lain kan hanya perkenalan 1, 2, 3 jam selesai atau 1 bulan selesai.
bahkan tidak boleh berhubungan melalui WA dan seterusnya, ngerti-ngerti nikah. Itu iya rugi ya. menurut saya. Iya membahayakan itu. Gitu. Stabilitas nasional. Permasalahannya di Iya. kemudian hari ya Pak ya. Ya, Yang bisa mana? saja. Nanti muncul permasalahannya di kemudian hari itu ya. Oh iya, karena kan bagi orang ini berpikir bahwa pacaran ini kok yang wis nikah wae gitu loh. Pendekatan-pendekatannya, penyesuaian-penyesuaiannya. Lah ini dibalik kalau kita harus menyesuaikan dulu. Gimana sih karakter orang ini? Bagaimana dengan orang tuanya? Oh, Bagaimana dengan saudaranya? berarti benar saya dulu Kakek pacarnya maksudnya. pacaran itu 7 tahun. Oh Kalau sama nikah kita. mau kan penyesuaian sebenarnya orang ada duit ngebojo. Itu hanya sebuah kamuflase ya. Iya, kamu. Cuma kalau yang seperti itu kan kita membicarakannya masalah ini toh kuantitatif. Oh Kan iya. gitu toh. Tidak seberapa lama kita berpacaran tetapi seberapa berkualitas kita berpacaran sebetulnya. Kan gitu. Pacarannya tinggal wae. Iki sudah sampai ke pernikahan nih. Oh iya. Ya. iya. Ah iya, sudah sampai ke Ya. pernikahan ini. Nah, ini loh tadi makanya terus sampai kepada pembaharuan ya. Ya. Yang ternyata yang diperbaharui itu adalah Komitmen, komitmennya janji. lah ya. Ya. Tapi kalau misalnya itu perlu nggak sih ya Pak ya? Misalnya terus secara reguler loh, repelita begitu loh Pak. Misalnya terus yo 5 tahun sepisan nganak gereja lah ya, misalnya gereja yang mewadahi begitu ya. Terus pembaruan pernikahan untuk rumah tangga pasangan yang menikah 5 tahun, baru 10 tahun. Soalnya kan saya pernah baca itu ya ini cuma bacaan-bacaan mungkin anfaidah gitu sih ya. Jadi diujinya itu di 5 tahun katanya kan gitu-gitu loh. Nah, perlu ndak kira-kira kalau misalnya terus ada sebuah momen gereja yang mengadakan gitu terus untuk pembaruan pernikahan, memperbarui komitmen, terus Dibuat rekonsiliasi. semacam acara ya? Ya, misalnya Ya. kita punya momen bulan keluarga, nenggon bulan keluarga di lagi bulan gitu. keluarga. Ini Perlu ndak PHBK kira-kira? sudah punya ide Pak. Renstra. Renstra 2023. Ketua yang baru berarti ya. Ya, gimana Pak? Iya, iya. Menurut Pak Rudi gitu. Secara teori memang bagus ya. Artinya gini. Jadi penyesuaian itu kan teorinya 1 sampai 5 tahun ini penyesuaian terus nih. 1 sampai 5 Iya, tahun. 1 sampai 5. Lah setelah itu nanti baru 5 tahunan sekali. Yang biasa terjadi seperti itu. Jadi pas arep memasuki tahun kelima kok yo neng masalah. Arep mlebu tahun 10 yo kok ono masalah begitu biasanya. Nah, kalau toh ada ide yang seperti itu lalu dimunculkan bahwa ini gimana nih kalau kita lalu memperbaharui janji nikah, memperbaharui komitmen kita dalam berumah tangga kok baik-baik saja loh. Dikemas dalam sebuah ibadah Iya. dalam rangka Bulan keluarga. gitu. 2023 ya. Hah? 2023 catat. Nanti ya. Itu nanti aja deh. Menyesal saya. Nah, terus lagi kembali ke situ lagi ya Pak ya. Itu tadi kan terus kalau misalnya ada seperti itu kan terus jadi kita ngawekani ya 5 tahun lah repelita begitu. Nah, tapi terus kalau sudah ada yang sampai mentok terus pernikahan itu ternyata kok pasangan yang diberikan oleh Tuhan ternyata kok membuat problematik dalam kehidupan saya misalnya ngono loh. Ya. Nah, itu terus boleh nggak sih kalau kita nah maksudnya ya bukan sih terus meninggalkan Iya. gitu ya karena Tapi- menurut saya pribadi kalau sebuah pernikahan itu ya satu untuk selamanya gitu loh, satu untuk selamanya bisa dia yang ilfil atau gue yang ilfil gitu, Iya. tapi itu tetap harus untuk selamanya dan hanya kematian yang memisahkan. Menyesal nggak milih gue. Gitu lah Pak. Nah, Iya. itu apa yang harus kita lakukan? Memang sih terus kembali lagi kepada Apa yang dipersatukan, apa tidak boleh Ya. dipisahkan oleh manusia, tapi ternyata kehidupan Setiap harinya terutama di kita nganunya yang di gereja lah ya, itu terus banyak problematika di dalam pasangan hidup, dalam keluarga, dalam pernikahan begitu. Kira-kira apa sih jalan yang harus ditempuh? Ya. Kayaknya putus asa banget. Kembalinya itu ke ini Paulus ya.
Paulus nanti coba dilihat di antara Korintus kalau tidak salah. Jadi pendeta ya kadang kala memang seperti ini, orang hafal ayat gitu. Tetapi ada ungkapan dari Rasul Paulus bahwa ketika kita memiliki persoalan yang memang begitu peliknya, garis besarnya seperti itu, perlu kita rehat sejenak. Atau yang dinamakan bahasa umum itu pisah ranjang. Nah, pisah ranjang itu memang dimungkinkan. Tetapi lalu tidak sampai pada titik perceraian, jangan sampai. Pisah ranjang boleh. Lalu masing-masing pribadi itu berpikir tentang kehidupanku, apa aku sing salah, apa bojoku sing salah. Begitu kan. Apa aku arep dandani balik meneh. Yang seperti itu diperlukan. Jadi rehat sejenak dari rutinitas kehidupan berumah tangga. Tetapi kembali jangan terlalu lama yang seperti itu. Nah, tuh kan. Benar kata suami Anda kemarin saya. Iya Pak, bisa ranjang napa nek bareng bledos ranjangnya wis temu banget ya. Itu tergantung beban hidup ya, tergantung beban hidup ya. Nah, itu tapi kalau misalnya seperti itu ya, ada saatnya untuk memisahkan diri, tanda kutip ya, memisahkan diri. Ini mestinya menurut saya mestinya ada pihak ketiga sebagai mediator loh. Ya, kalau cuma 2 orang itu saja, saya rasa mungkin tidak optimal pencarian jalan terbaiknya itu susah. Akar permasalahan dan jalan terbaik itu loh. Ya, gitu loh. Karena saling menyalahkan. Nah, itu siapa itu kira-kira yang kalau terjadi seperti itu terus kita menyarankannya. Ya mungkin pendeta kan banyak kerjaan. Kan gini Gimana kan. itu? Gereja itu kadangkala lalu menjadi bagian yang terakhir mendapatkan kabar ketika penyakit itu sudah kronis. Masalahnya itu. Jadi sebenarnya sebelum sampai ke kronisnya, sebelum penyakitnya itu penyakit kunci, ya datanglah ke pendeta untuk konsultasi lah paling tidak seperti itu. Mumpung iso didandani. Iya betul. Nah, kadang tekon ning gone pendetane wis parah-parahe, wis teman-teman, wis babak bundas lagi ngomong. Nah, itu sudah terlambat. Gitu. Umpamane gambarane benangnya wis kusut. Bundet. Oh, bundet wis arep mengurai wis kangelan kan gitu toh. Padahal tidak ada loh ungkapan Alkitab itu yang mengatakan bahwa boleh bercerai kalau atau karena. Ini tidak boleh. Tidak ada alasan berarti Tidak ya Pak? ada. Semua hukum Tuhan itu kan pasti tuh, yang pasti-pasti saja. Bahkan kalau masalah cerai kan kita diberitahu tentang perceraian itu boleh terjadi karena perzinahan. Salah satu berzina. Ya. Cuma kan yang seperti ini lalu bisa dipakai untuk alat. Wong ning Alkitab dikon zina kok. Lah iya wis aku zina Jadi modus ya. Nah, gitu. Karena aku wis mblegenep banget gitu ya. Terus aku tak berzina wis ben iso dicerai kayak gitu ya. Iso dicerai. Tetapi satu lagi yang menjadi catatan kita, ketika kita berzina lalu kita kawin dengan orang lain, itu berzina juga. Iya. Gitu kan? Itu Alkitabnya loh ya. Iya. Kita Nah, berbicara ini, tentang Alkitab. Pak Rudi, kan ini kita mengenal ada yang memaafkan berapa kali, Iya. Mbak? 70 kali 7 kali. Nah, itu kan istilahnya yang bahasa Inggrisnya Angel itu numerical parallelism. Iya, Nah, betul. tapi kalau di pernikahan yang ketemu bendina itu wah yang berat-berat dalam konsep ini, kita sebagai orang Kristen yang sudah nikah boleh nggak agak-agak melipir dikit nih kalau sedang ada masalah dengan pasangan Ya, tadi atau menjauhi itu ya? Boleh lah tadi. Bisa ranjang tadi. Iya. Melipirnya begitu. Oh, bukan melipir. Melipirnya itu kalau saya lo ya. Tangkap. Saya simpulkan. Itu saya simpulkan. Iki kursinya cakep enak banget ya ngomong. Ya Pak ya, itu ya salah satu ya. Maksudnya melipir kui kan bukan terus melipir atau merenung gitu ya, saling introspeksi diri gitu ya. Makanya kalau di katekisasi pranikah itu kan sebenarnya ada ungkapan gimana sih caranya, misalnya seperti saya tinggal di perumahan yang tipe 38. Lah godak-gaduk karo wong kuwi to. Iya. Bosen banget.
nang kamar ketemu, nang mburi ketemu, nang WC ketemu lah. Kan angel banget gitu. Lah kadang itu membosankan. Makanya kalau sudah sampai mentok, mbok ya ayo cari suasana tenang di mana berdua neng gunung apa neng pantai atau gimana, itu juga menjadi salah satu cara untuk pembaharuan komitmen tadi gitu. Begitu loh. Melipirnya itu maksudnya. Itu. Rehat. Nah, iya. Jangan sampai lalu mencari perhatian dari pihak lain. Ngono malah wadule karo sing liyane ya, modus ya, Pak. Biasanya gitu. Oh, biasanya seperti itu. Luwih enak ngono. Oh iya toh, Pak. Saya sudah menikah 23 tahun. Ini kan materi katekisasi, saya udah lupa. Ngelotok kepala sampeannya mati Sampai bobrok buta. ya. Iya. Oke. Bu Aman, berani ndak tuh? Apa? Aku nomor Berani nanya yang nomor 6. 7 saja lah. Ayo tuh. Oke begini Pak, kadang ada juga pernikahan yang baik-baik saja. Pernikahan baik-baik saja. Nah tetapi suami atau istri kadang berbelok, suka sama sejenis misalnya. Ngeri kan? Kalau gini gimana ya? Karena kan ada istilah dalam KB itu apa? 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Laki-laki perempuan sama saja, yang penting setia. Jenis kelamin nomor 2. Iki podcast apa to iki? Sing gawe pertanyaan we. Iya. Saya hanya baca loh Pak. Ampun. Gimana itu, Pak? Ya kalau yang beda jenis saja tidak boleh, apalagi yang sama jenis. Walau tidak bisa kita pungkiri, zamannya memang sudah zaman yang berbeda. Lalu kita juga harus membuka mata bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta berserta dengan manusia itu kan tidak pernah di sana itu ada ini loh, jenis kelamin yang ketiga toh. Selalu ungkapannya itu siang malam, tidak ada pagi petang. Ya. Laki-laki perempuan, tidak ada antara laki-laki dan perempuan gitu. Kan gitu. Ya. Sehingga sebenarnya kita juga mengerti bahwa penciptaan itu sebenarnya bukan hanya saklek siang dan malam, tapi kan ada petangnya, ada senjanya, ada apalagi yang lain lah. Dan mikir saya kejatuhan manusia ke dalam dosa itulah yang lalu mengakibatkan munculnya tadi yang LGBT itu gitu. Itu perjalanan saja sebetulnya. Dan itu proses kehidupan manusia. Begitu. Itu kalau dalam keluarga Kristen boleh enggak kita menjauhi pasangan yang seperti itu? Menjauhi pasangan misalnya orang. Ada pasangan misalnya saya menikah, terus ternyata suami saya pecinta sejenis. I'm sorry. Gitu. Nah, terus berarti itu sebenarnya bisa saya tinggalkan nih. Melipir tadi. Lah kok ya, berarti sampai dengan kematian memisahkan memang ya Pak. Saya harus menghadapi kenyataan. Si dia yang ACDC. Iya. Sampai Tuhan memisahkan. Kan? Karena bagaimanapun juga kan komitmen dari awalnya hingga sampai akhir. Begitu. Kita membicarakan tentang idealnya kan. Idealnya mulus. Nah kalau sampai waras. Terjadi kok kepiye, memang ya dulu di tata gereja kita ada sih. Ada ungkapan kalau tidak salah pasal 50 ketika itu tentang perceraian. Jadi kalau didandani oleh gereja itu sudah tidak bisa, ya apa boleh baut gitu kan. Ya udah, jalan terakhirnya, jalan yang terbaik itu. Bercerai. Tetapi pasal itu nampaknya lalu dibuang gitu. Akhirnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena bagaimanapun juga ketika Tuhan mengatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu artinya pasti ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Oke. Paham. Paham. Iya. Deg-degan. Sekarang tanyanya yang ini aja Pak. Kalau itu tadi kan pernikahan secara Kristiani ya. Jadi iki wong Kristen menikah ya. Terus idealnya seperti itu secara Alkitabiah, secara Kristiani. Tapi kalau
ternyata ada pernikahan selen. Ya, yang satu A, yang satu B. Itu di dalam gereja seperti apa? Ya. Kembali ke Rasul Paulus ya. Rasul Paulus, cuma kalau Rasul Paulus ini kan sudah terjadi gitu loh, pernikahan antara beda agama, maka yang menikah ini tidak boleh menceraikan pasangannya. Karena di sana dikatakan oleh Paulus bahwa sopo ngerti pasangan sing Kristen, laki-laki Kristen atau perempuannya Kristen itu mampu menyelamatkan dalam tanda kutip pasangan hidupnya, kan gitu. Lah, dan tidak ada satu orang tua pun yang kok langsung mengatakan ya wis lah nduk kowe kawino karo wong kae sing beda agama. Pasti tidak ada. Kepinginnya ya. Pengennya tetap satu iman, satu gereja malah. Karena kalau beda gereja kadang-kala juga menjadi persoalan gitu kan. Kita yang GKJ lalu nanti nikah dengan orang-orang karismatik, kadang-kala yang karismatik ini meminta kita yang GKJ itu baptis lagi, baptis selam misalnya. Nah, itu kan persoalan juga, persoalan lagi. Kita mempertahankan loh nang gerejaku sah kok. Lah nek nang gerejaku ora sah kuwi kudu dibaptis loh. Itu kan akar-akaran malah ora sida nikah mung goro-goro baptis misalnya kayak gitu loh. Kan gitu. Kalau di nganu ya, kuwi nanti kembali lagi kepada manusianya lah ya. Termasuk juga ini nih, apa dengar-dengar di Indonesia itu ada sebuah lembaga yang bisa memfasilitasi gitu. Itu pandangan gereja terhadap itu bagaimana? Pandangan gereja, pandangan Pak Rudi lah. Iya. Bisa gereja. Pandangannya pandangan pendeta, dan pandangan pendeta tentu beda-beda begitu. Tetapi perlu disadari bahwa yang punya ICRP ya, ICRP itu Mbak Indah kemutan ICRP Indonesian apa ya? Corruption. Indonesian couple. Apa? Ini. Relation apa teman? Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP. Itu memang digawangi oleh Saudara Ahmad Nurholis begitu ya. Di Paramadina lah gampangnya, Paramadina. Gitu. Yang sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya yang menikah atau yang pacaran itu kan manusia, bukan agama begitu loh. Jadi kalau yang menikah orangnya ya sudah dinikahkan saja. Begitu kan, artinya ada keterbukaan nih gitu. Wong antarane sing agamane Islam karo agamane Kristen wis padha-padha tresnane, ya sudah mereka disatukan dalam sebuah pernikahan yang lalu disahkan melalui agama masing-masing. Gitu. Dua kali menikah. Dua kali acara, Dua bukan kali menikah. acara, ya, dua kali Ya. diberkati kalau Kristen. Diberkati yang Kristen, tetapi yang non Kristen tidak mengucapkan 12 kalimat syahadat atau iman rasuli. Sedangkan nanti ketika ada ijab kabulnya, yang Kristen tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu. Itu ICRP itu untuk semua agama atau hanya Semua untuk agama, semua agama. Jadi bisa Islam sama Hindu, bisa Kristen dengan Buddha misalnya seperti itu. Sekarang berlaku enggak Pak itu Pak? Berlaku sampai bulan November ini ada 1545 pasangan. Selain yang ya, perlu Pak? kita cerah. Selain gitu. Itu memfasilitasi aja Memfasilitasi. ya. Jadi Tetapi yang seperti ini harus pegang komitmen ya. Perlu kita sadari harus pegang komitmen. Artinya sing Kristen ya harus menjalankan ibadahnya secara Kristen dengan mulus, yang lain juga menjalankan sesuai dengan kepercayaannya dengan mulus. Lalu bagaimana dengan anak-anak kan biasanya gitu. Apakah nanti yang anak laki-laki ikut bapaknya, perempuan ikut ibunya, itu terserah pendidikan kita. Kita mengarahkannya itu mau kemana kan gitu toh. Tetapi juga hak anak untuk menentukan jalan pemilihan. Ya ketika mereka masih kecil, yaitu artinya masih di bawah bimbingan orang tua. Tetapi ketika dia sudah akhil balik, konon kabarnya itu akhil balik itu 14-15, mereka bisa menentukan sikap. Walaupun dari kecil misalnya dari bayi hingga sampai umur 12 tahun dia kok ke gereja,
tetapi lalu umur 14 atau 15 lalu dia berbelok arah, ya orang tua harus menyadari itu. Karena memang dari dua pribadi yang memang berbeda, lalu anak menentukan pilihan jalan hidupnya gitu. Dan itu perlu disadari banget itu, kalau ndak ada komitmen yang kenceng, waduh, bentrokan tok. Gitu. Oke Pak. Gimana? Pak Rudi sudah banyak sekali yang kita perbincangkan dan saya masih deg-degan aja karena ini ngomongin rumah tangga, pernikahan, perceraian, semuanya selen, ngeri-ngeri, melipir, pembaruan. Nggak ini boleh banget ini berat Pak. Pembicaraan ini berat sebenarnya. Untuk satu episode itu kurang ya. Kurang ya. Paling enggak satu episode khusus tentang pembaruan, satu episode khusus tentang. Nah, kita kan cuma mau nganyarin ruang aja. Oh, ini anjaran. Oke. Baik. Kalau Ternyata kurang berbobot, wong sudah ada yang berbobot kok. Jadi ini yang mengakibatkan itu tadi bisa ranjang. Anda berbobot tadi. Orang karena belum kalau berubah. berdua mesti ambles ya. Oke. Betul. Ternyata pernikahan merupakan media untuk saling memberi, saling mengasihi, saling mengerti dengan pasangan sepanjang hidup kita. Katanya seperti itu. Menikah berarti membuat komitmen untuk memberi yang seharusnya kepada pasangan. Bukan sebaliknya itu meminta yang seharusnya kepada pasangan. Tepuk tangan Pak. Besok diberkati lagi ya. Maca. Oh maca ya. Maca. Wis jan kok uwa jadi metin. Saya kira bahasa Belanda itu tulisannya. Saya nggak mau baca. Wis jan. Tapi benar kok ya Pak, benar ya Pak. Begitu ya, iya, Pak ya. Betul sekali. Cuma kalau kita lihat lagi dari Paulus ya, 1 Korintus 7 itu juga ada ungkapan. Gimana, Pak? Jangan pernah menolak ketika istri meminta. Jangan pernah menolak ketika suami meminta, karena laki-laki tidak berhak atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya juga tidak berhak atas tubuhnya, tetapi laki-laki, kan begitu. Tinggal di dalam kurung mintane opo? Mintane mobilannya. Ya wes. Ayo kita meminta sekarang. Tapi kita sudahi dulu Pak. Oke. Iya, sebelum kita meminta-minta kepada masing-masing pasangan, ya Pak Rudi minta pada pasangannya, gua pada pasangannya, aku pada pasangan kalian. Oke, Pak Rudi, boleh Pak Rudi memberikan tips terakhir Pak Rudi kepada para pasangan-pasangan yang ada, baik yang punya problematika maupun yang mulus-mulus saja. Hati-hati, semulus-mulusnya jalan itu kadang ada juluagan. Monggo Pak Rudi. Ya, yang pasti ketika kita mencoba untuk menemukan jodoh kita, ajak Tuhan lah. Sertakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita untuk menentukan pilihan hidup kita. Berdoa itu penting sekali dalam kehidupan kita. Lalu mengenal dia lebih dalam lagi. Karakternya, sifatnya, kebiasaan orang tuanya, itu perlu kita lakukan. Bahkan kalau mungkin kesehatan juga diperiksa begitu ya, supaya kedepannya tidak menjadi persoalan. Lah, terus yang pasti bahwa setialah. Keren sekali. Komitmen. Sip. Oke. Terima kasih sekali Pak Rudiarto Budi Prasetyo STH. Waduh, yo rodok lega, rodok tambah wedi gitu ya. Iya, jadi kita harus menjaga komitmen. Introspeksi. Apa yang saya kurang? Oh iya. Kalau dirimu banyak yang lebihnya, tapi saya banyak kurangnya. Rambutnya wis ora ono. Oke, pemirsa. Tetap nonton podcast kami. Tentu di channel YouTube GKJ Purbalingga. Pokoknya kami akan terus nunggu komennya, subscribe-nya, dan silahkan berikan masukan tentang poin tentang materi-materi yang lainnya. Oh, tunggu nih, kawula muda yang lagi pacaran, yang lagi cari jodoh. Kita akan bicarakan. Ya, dengan narasumber yang juga kompeten di bidangnya. Nantikan podcast kami berikutnya. Tetap di Ngobrol Lebih Dekat.